Dalam hidup ini, tidak semua doa diangkat dengan cara yang sama. Ada doa yang terucap ribuan kali, namun terasa menggantung di langit. Sementara ada doa yang dilafalkan dengan lirih. Dalam hidup ini, tidak semua doa diangkat dengan cara yang sama. Ada doa yang terucap ribuan kali, namun terasa menggantung di langit. Sementara ada doa yang dilafalkan dengan lirih, bahkan nyaris tanpa suara, tetapi langsung mengetuk pintu langit dan dikabulkan oleh Allah. Hal ini bukan karena Allah pilih kasih, melainkan karena ada keadaan hati, sikap jiwa, dan kejujuran iman yang membuat doa seseorang menjadi begitu bernilai di sisinya. Doa bukan sekadar rangkaian kata, melainkan cermin dari hubungan seorang hamba dengan Robnya. Maka ketika kita membahas orang-orang yang dikabulkan doanya, sesungguhnya kita sedang belajar tentang kualitas hati, bukan sekadar lafaz permintaan. Orang yang doanya mudah dikabulkan adalah mereka yang hatinya benar-benar bersandar hanya kepada Allah, bukan kepada sebab, bukan kepada manusia, dan bukan kepada kekuatan dunia. Ia berusaha, namun tidak menggantungkan hasil pada usaha itu sendiri, melainkan pada kehendak Allah sepenuhnya. Ketika berdoa, hatinya hadir, tidak sibuk, tidak ragu, dan tidak setengah-setengah. Ia yakin bahwa Allah mendengar, Allah mampu, dan Allah tidak mungkin mengecewakan hambanya yang jujur dalam bergantung. Keyakinan inilah yang membuat doanya naik dengan penuh ketundukan, bukan sekadar harapan kosong. Doa yang dikabulkan seringkali lahir dari hati yang benar-benar merasa kecil di hadapan Allah. Orang ini tidak datang dengan kesombongan, tidak merasa pantas, dan tidak menuntut, melainkan memohon dengan penuh kerendahan. Ia sadar bahwa dirinya penuh dosa, penuh kekurangan, dan sangat membutuhkan rahmat Allah. Setiap kata dalam doanya mengandung pengakuan akan kelemahan dirinya sendiri. Kerendahan hati inilah yang membuat doa menjadi jujur, dan kejujuran itulah yang dicintai Allah. Salah satu sebab utama doa dikabulkan adalah kebersihan yang masuk ke dalam tubuh. Orang yang menjaga makanannya dari yang haram, dari yang syubhat, dan dari hasil kezaliman, sedang membersihkan jalur doanya menuju langit. Ia sadar bahwa makanan bukan sekadar urusan perut, tetapi urusan hati dan ibadah. Setiap suapan yang halal menjadi cahaya, sementara yang haram menjadi penghalang doa. Maka ketika ia berdoa, tidak ada dinding gelap yang menghalangi doanya untuk sampai kepada Allah. Orang yang doanya dikabulkan seringkali adalah mereka yang lama diuji, lama menahan, dan lama bersabar. Ujian membuat hatinya lembut, membuatnya sering kembali kepada Allah, dan menjadikannya hamba yang tidak sombong. Dalam kesabaran, doa tidak lagi sekadar permintaan, tetapi menjadi pengaduan yang tulus. Ia berdoa bukan hanya agar masalahnya hilang, tetapi agar Allah ridho kepadanya. Doa seperti inilah yang berat timbangannya di sisi Allah. Ada doa yang lahir di saya. OTT seseorang tidak punya apa-apa selain Allah. Di saat tangannya kosong, jalannya buntu, dan hatinya hampir patah, ia bersujud dan berdoa. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada pencitraan, hanya tangisan yang jujur. Dalam keadaan seperti itu, hijab antara hamba dan Robnya menjadi sangat tipis. Allah mencintai doa yang keluar dari ketidakberdayaan yang sejati, karena di sanalah keikhlasan benar-benar hidup. Orang yang doanya dikabulkan adalah mereka yang tidak memaksa Allah dengan waktu. Ia berdoa dengan penuh harap, namun menyerahkan kapan dan bagaimana jawabannya kepada Allah. Ia tidak berkata, "Mengapa belum?" tetapi berkata, "Aku percaya waktumu yang terbaik." Kesabaran dalam menunggu jawaban doa adalah bentuk adab kepada Allah. Dan adab inilah yang sering menjadi sebab doa akhirnya benar-benar dikabulkan. Doa yang sangat dicintai Allah adalah doa yang tidak egois. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa diketahui, tanpa diminta, dan tanpa berharap balasan, sedang memperluas rahmat Allah. Ia berdoa bukan karena ingin dipuji,
tetapi karena hatinya lembut dan peduli. Malaikat pun mengaminkan doanya dan mendoakan kebaikan yang sama untuk dirinya. Doa seperti ini memiliki kekuatan yang luar biasa di sisi Allah. Orang yang sering mengakui dosanya di hadapan Allah dan tidak lelah untuk bertaubat adalah orang yang doanya dekat dengan pengabulan. Ia tidak menyembunyikan kesalahan, tidak membela diri, dan tidak merasa aman dari murka Allah. Setiap doa diiringi istighfar dan penyesalan yang mendalam. Tangisannya bukan sandiwara, melainkan jeritan jiwa yang ingin kembali bersih. Allah mencintai hamba yang kembali, dan cinta itulah yang membuka pintu doa. Orang yang doanya dikabulkan memahami bahwa ada waktu khusus yang Allah muliakan. Ia bangun di sepertiga malam terakhir, ia memanfaatkan sujud terakhir dalam salat, dan ia tidak melewatkan waktu antara azan dan iqamah. Bukan karena Allah hanya mendengar di waktu itu, tetapi karena hati lebih khusyuk dan lebih jujur pada saat tersebut. Ia mempersiapkan doanya dengan kesadaran dan adab. Ketepatan waktu ini membuat doanya lebih hidup dan lebih dekat kepada pengabulan. Yang paling istimewa adalah orang yang tetap taat walaupun doanya belum terjawab. Ia tidak menjadikan doa sebagai syarat ibadah, melainkan ibadah sebagai bentuk cinta. Ia tetap salat, tetap bersyukur, dan tetap berbuat baik meski harapannya belum terwujud. Kesetiaan inilah yang membuat Allah memuliakannya. Karena hamba seperti ini berdoa bukan untuk menukar ibadah dengan dunia, tetapi untuk mendekat kepada Allah itu sendiri. Orang yang doanya dikabulkan adalah mereka yang menjaga sholat bukan sekadar rutinitas, tetapi sebagai perjumpaan dengan Allah. Ia tidak hanya hadir secara fisik, namun hatinya ikut berdiri, rukuk, dan sujud bersama tubuhnya. Dalam salat, ia belajar tunduk, dan ketundukan itu terbawa hingga ke dalam doanya. Sholat yang dijaga dengan sungguh-sungguh melatih jiwa untuk mengenal adab di hadapan Allah. Dari sholat yang hidup, lahirlah doa yang hidup pula. Doa orang yang tidak pernah berputus asa, memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah. Meski berkali-kali jatuh, gagal, dan terluka, ia tetap percaya bahwa rahmat Allah jauh lebih luas daripada masalahnya. Ia tidak membiarkan keputusasaan menguasai hatinya, karena ia tahu putus asa adalah bisikan yang menjauhkan dari Allah. Harapannya mungkin lelah, tetapi imannya tidak mati. Dan Allah mencintai hamba yang terus berharap kepadanya, meski dunia berkali-kali mengecewakan. Ada orang yang doanya dikabulkan, bukan karena ia menolak takdir, tetapi karena ia menerimanya dengan lapang, sambil tetap berharap kepada Allah. Ia tidak melawan ketentuan Allah dengan amarah, melainkan menyambutnya dengan keyakinan. Dalam hatinya, ia berkata bahwa apapun yang Allah berikan pasti memiliki hikmah. Doanya bukan bentuk protes, melainkan bentuk penghambaan. Keikhlasan inilah yang membuat doanya tenang dan dicintai Allah. Orang yang doanya dekat dengan pengabulan adalah mereka yang menjaga lisannya dari menyakiti orang lain. Ia sadar bahwa lidah bisa menjadi sebab tertutupnya pintu langit. Ia memilih diam daripada melukai, memilih kata baik daripada ucapan yang merendahkan. Ketika lisannya bersih, hatinya pun lebih jernih saat berdoa. Allah menyukai hamba yang lisannya sejalan dengan doanya, bukan yang memohon kebaikan, tetapi menyebar luka. Syukur adalah pintu besar bagi terkabulnya doa. Orang yang selalu bersyukur, baik dalam lapang maupun sempit, sedang menunjukkan kepercayaannya kepada Allah. Ia tidak hanya mengingat Allah saat membutuhkan, tetapi juga saat diberi. Syukur membuat hatinya lapang, dan doanya tidak penuh keluhan. Allah berjanji menambah nikmat bagi hamba yang bersyukur, dan tambahan itu sering datang dalam bentuk dikabulkannya doa. Orang yang sering berselawat kepada Nabi sedang membersihkan jalur doanya. Selawat adalah doa yang pasti diterima, dan doa yang diselipkan di antara selawat memiliki harapan besar untuk ikut diangkat. Ia mencintai Rasulullah, meneladani akhlaknya, dan menjadikannya perantara dalam doa. Hatinya menjadi lembut, dan doanya menjadi lebih bercahaya. Allah mencintai hamba yang mencintai kekasihnya. Doa yang dikabulkan lahir dari keyakinan
bukan dari keraguan. Orang ini tidak berdoa sambil berkata dalam hati, entah dikabulkan atau tidak. Ia berdoa dengan penuh percaya bahwa Allah Maha Mampu. Keyakinannya bukan kesombongan, melainkan pengenalan terhadap sifat-sifat Allah. Ia tahu bahwa Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan. Keyakinan seperti inilah yang memberi bobot pada doanya. Hati yang dipenuhi dengki adalah hati yang berat untuk mengangkat doa. Orang yang doanya dikabulkan berusaha membersihkan hatinya dari iri terhadap nikmat orang lain. Ia belajar mendoakan kebaikan bagi sesama, bukan merasa terancam oleh kebahagiaan orang lain. Ketika hatinya bersih, doanya mengalir dengan ringan. Allah menyukai hati yang bersih karena dari sanalah keikhlasan tumbuh. Memaafkan adalah amal yang berat, namun sangat dicintai Allah. Orang yang melepaskan dendam sedang membebaskan hatinya sendiri. Ia sadar bahwa doa dari hati yang penuh amarah sulit untuk naik. Dengan memaafkan, ia meneladani sifat Allah yang Maha Pemaaf. Dan ketika ia memohon, Allah pun lebih dekat untuk mengabulkan permintaannya. Ada doa yang tidak pernah disaksikan manusia, tidak diketahui siapapun selain Allah. Orang yang terus berdoa dalam kesunyian, tanpa tepuk tangan, tanpa pengakuan, memiliki keistimewaan besar. Ia berdoa bukan untuk dilihat, tetapi untuk didengar oleh Allah semata. Kesendirian membuat doanya jujur dan murni. Dan doa yang paling murni seringkali paling cepat sampai ke langit. Orang yang doanya dikabulkan bukan hanya memikirkan dunia ketika berdoa, tetapi selalu menyertakan akhirat dalam harapannya. Ia sadar bahwa dunia hanyalah tempat singgah, sementara akhirat adalah tujuan sejati. Doanya tidak semata meminta kelapangan rezeki, tetapi juga keselamatan iman. Dengan mengingat akhirat, doanya menjadi lebih seimbang dan tidak serakah. Allah mencintai hamba yang menjadikan akhirat sebagai prioritas. Dan dari sanalah, dunia sering datang sebagai bonus. Doa yang tulus lahir dari hati yang menerima jalannya sendiri. Orang yang doanya dikabulkan tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan kehidupan orang lain. Ia fokus memperbaiki dirinya dan menyerahkan urusan orang lain kepada Allah. Perbandingan hanya melahirkan iri, sementara penerimaan melahirkan ketenangan. Dalam ketenangan itulah, doa menjadi lebih jernih dan lebih mudah diangkat. Mengakui kesalahan bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kejujuran iman. Orang yang doanya dikabulkan datang kepada Allah tanpa topeng. Ia mengakui dosa-dosanya, kekurangannya, dan kesalahannya tanpa mencari pembenaran. Pengakuan ini membuat doanya ringan, karena ia tidak membawa beban kepura-puraan. Allah mencintai hamba yang jujur, dan kejujuran itulah yang membuka pintu rahmat. Amanah bukan hanya perkara besar, tetapi juga hal-hal kecil yang sering diabaikan. Orang yang menjaga amanah sedang membangun kepercayaan, baik di mata manusia maupun di sisi Allah. Ia tidak mengkhianati titipan, tidak menyepelekan janji, dan tidak meremehkan tanggung jawab. Hatinya bersih dari beban pengkhianatan. Dari hati yang bersih inilah, doa mudah terangkat. Allah mencintai hamba yang berusaha memperbaiki hubungan dengan manusia. Orang yang doanya dikabulkan tidak membiarkan permusuhan berlarut-larut. Ia berusaha meminta maaf, memaafkan, dan menyambung kembali yang terputus. Ia tahu bahwa hubungan yang rusak bisa menjadi penghalang doa. Ketika ia memperbaiki hubungan dengan sesama, Allah pun mempermudah hubungannya dengan langit. Doa yang dikabulkan sering datang dari orang yang hidupnya penuh dengan kebaikan. Ia tidak menunggu sempurna untuk berbuat baik, tetapi memulai dari apa yang ia mampu. Setiap kebaikan, sekecil apapun, menjadi saksi atas doanya. Kebaikan melembutkan hati dan mendekatkan kepada Allah, dan hati yang dekat kepada Allah memiliki doa yang lebih didengar. Menjaga pandangan adalah bentuk jihad yang sunyi, tetapi besar nilainya. Orang yang doanya dikabulkan berusaha menjaga mata dan hatinya dari hal-hal yang diharamkan. Ia sadar bahwa apa yang dilihat akan menetap di hati. Dengan menjaga pandangan, ia menjaga kebersihan batinnya. Kebersihan inilah yang membuat doanya lebih bercahaya. Orang yang doanya dikabulkan adalah mereka yang telah berusaha semaksimal mungkin
lalu benar-benar berserah kepada Allah. Ia tidak malas, tetapi juga tidak merasa paling berjasa. Setelah ikhtiar, ia menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Kepasrahan ini membuat hatinya tenang, dan dari ketenangan itulah doa menjadi lebih tulus dan lebih diterima. Ketika musibah datang, orang yang doanya dikabulkan tidak menyalahkan Allah. Ia bertanya kepada dirinya sendiri, bukan menuduh takdir. Ia percaya bahwa Allah Maha Adil dan Maha Mengetahui. Sikap ini menjaga hatinya dari kemarahan yang bisa mematikan doa. Dengan tetap berbaik sangka, doanya tetap hidup meski dalam kesulitan. Orang yang doanya dikabulkan tidak hanya berdoa saat terdesak. Ia menjadikan doa sebagai kebutuhan harian, seperti napas bagi jiwanya. Dalam senang maupun susah, doa tetap menjadi kebiasaan. Hubungannya dengan Allah tidak musiman. Konsistensi inilah yang membuat doanya dikenal di langit. Orang yang doanya dikabulkan memahami bahwa doa bukan alat untuk memaksa Allah mengikuti keinginannya. Ia tidak berdoa dengan nada tuntutan, apalagi ancaman batin, seperti kecewa berlebihan jika belum dikabulkan. Ia sadar bahwa Allah adalah Rob, bukan pelayan keinginan. Dalam doanya ada adab, ada ketundukan, dan ada penerimaan. Sikap inilah yang membuat doanya indah di sisi Allah, karena ia tahu tempatnya sebagai hamba. Doa yang dikabulkan sering lahir dari orang yang menjadikan ridha Allah sebagai tujuan tertinggi hidupnya. Ia berdoa bukan hanya agar keinginannya tercapai, tetapi agar Allah berkenan terhadap pilihannya. Jika keinginannya tidak sejalan dengan ridha Allah, ia rela melepaskannya. Hatinya tidak keras mempertahankan ego. Allah mencintai hamba yang memilihnya di atas segalanya. Dan cinta itu sering dibalas dengan pengabulan doa. Orang yang doanya dikabulkan adalah mereka yang tidak menjadikan luka sebagai alasan untuk berubah buruk. Meski pernah dikhianati, direndahkan, atau disakiti, ia tetap memilih berbuat baik. Ia tidak membiarkan kebencian menguasai hatinya. Ia tahu bahwa hati yang penuh dendam sulit mengangkat doa. Dengan tetap berbuat baik, ia menjaga kebersihan hatinya agar tetap layak menghadap Allah. Orang yang doanya dikabulkan tidak memisahkan doa dari kehidupan nyata. Ia melibatkan Allah dalam setiap keputusan, besar maupun kecil. Ia bertanya melalui istikharah. Ia menimbang dengan iman, bukan hanya logika. Hidupnya menjadi dialog panjang dengan Allah. Dan hamba yang selalu melibatkan Allah, doanya menjadi akrab di sisinya. Ada orang yang hanya berdoa untuk hal besar, tetapi orang yang doanya dikabulkan, berdoa untuk segala hal. Ia berdoa untuk hatinya, untuk niatnya, untuk langkah kecilnya sehari-hari. Ia tidak merasa remeh meminta pertolongan Allah. Kesadaran bahwa ia selalu membutuhkan Allah membuat doanya terus mengalir. Allah mencintai hamba yang selalu merasa butuh kepadanya. Tidak semua doa harus diumumkan, tidak semua harapan harus diceritakan. Orang yang doanya dikabulkan seringkali menyimpan doanya rapat-rapat dalam sujud. Ia tidak tergesa-gesa menceritakan kepada manusia. Ia lebih tenang berbagi harapannya dengan Allah. Kesabaran dalam menyimpan doa ini menjaga keikhlasan dan menjauhkan dari ria. Ada orang yang berubah setelah doanya terkabul, namun bukan mereka yang dicintai Allah. Orang yang doanya benar-benar bernilai tetap rendah hati setelah Allah mengabulkannya. Ia sadar bahwa itu bukan karena kehebatannya, melainkan murni karena rahmat Allah. Ia tidak sombong, tidak merendahkan orang lain, dan tidak lupa bersyukur. Kerendahan hati ini membuat keberkahan doanya terus berlanjut. Doa yang dikabulkan bukan akhir, melainkan awal ujian baru. Orang yang dicintai Allah menggunakan nikmat hasil doanya untuk mendekat kepadanya, bukan menjauh. Ia menjadikan nikmat sebagai sarana taat, bukan alat maksiat. Ia tahu bahwa nikmat bisa menjadi bukti cinta atau sebab murka. Dengan menjaga amanah nikmat, ia menjaga pintu doa tetap terbuka. Orang yang matang imannya siap menerima jawaban doa dalam bentuk apapun. Ia memahami bahwa jawaban Allah tidak selalu iya. Kadang tunggu, kadang diganti, dan kadang disimpan untuk akhirat. Ia tidak patah saat jawabannya berbeda dari harapannya. Ia percaya pilihan Allah selalu lebih baik.
Kepercayaan inilah yang membuat doanya tetap bernilai, meski hasilnya tak sesuai keinginan. Inilah puncak dari semua doa yang dikabulkan. Orang yang menjadikan Allah sebagai tujuan hidupnya, bukan sekadar tempat meminta. Ia mencintai Allah, bahkan ketika doanya belum terjawab. Hubungannya dengan Allah tidak transaksional, tetapi penuh cinta dan penghambaan. Hamba seperti inilah yang doanya paling didengar, karena ia tidak mencari dunia, melainkan Rob dunia dan akhirat. Orang yang doanya dikabulkan adalah mereka yang mengenal Allah, bukan hanya lewat nama, tetapi melalui sifat-sifatnya. Ia tahu bahwa Allah Maha Mendengar, maka ia tidak merasa doanya sia-sia. Ia tahu Allah Maha Lembut, maka ia yakin pertolongan bisa datang dari arah yang tidak disangka. Pengenalan ini membuat doanya penuh adab dan keyakinan. Ia tidak asal meminta, karena ia tahu kepada siapa ia berbicara. Doa yang lahir dari ma'rifat kepada Allah memiliki kedalaman yang tidak dimiliki doa yang sekadar. Kebiasaan, doa yang dikabulkan sering datang dari orang yang tidak hanya meminta, tetapi juga berubah. Ia tidak berdoa agar hidupnya membaik sambil terus mempertahankan kebiasaan buruk. Ia berdoa sambil memperbaiki akhlak, niat, dan langkahnya. Setiap doa menjadi janji batin untuk menjadi lebih baik. Allah mencintai doa yang diiringi usaha memperbaiki diri, karena doa seperti itu menunjukkan kesungguhan, bukan sekadar harapan kosong. Ada orang yang menyebarkan keluh kesahnya kemana-mana, dan ada orang yang menyimpannya untuk Allah. Orang yang doanya dikabulkan memilih menjadikan Allah sebagai tempat utama mengadu. Ia boleh bercerita kepada manusia, tetapi hatinya tetap bersandar kepada Robnya. Ia tidak menggantungkan penghiburan pada manusia yang terbatas. Pengaduan yang langsung kepada Allah inilah yang membuat doanya terasa lebih dekat dan lebih jujur. Menunggu jawaban doa bukan perkara singkat, dan tidak semua orang kuat menjalaninya. Orang yang doanya dikabulkan adalah mereka yang tetap berbaik sangka, meski penantian terasa panjang. Ia tidak mengisi waktu menunggu dengan prasangka buruk, tetapi dengan perbaikan iman. Ia yakin bahwa jika Allah menunda, pasti ada kebaikan di baliknya. Husnuzan inilah yang menjaga hatinya tetap hidup dan doanya tetap bernilai. Doa yang paling indah adalah doa yang diakhiri dengan penyerahan total kepada Allah. Setelah menyebutkan harapan, ia menutupnya dengan keyakinan bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik. Ia tidak menggenggam hasil doa dengan keras, tetapi meletakkannya di tangan Allah dengan tenang. Penyerahan ini bukan tanda kalah, melainkan tanda iman yang matang. Dan seringkali, justru di titik inilah, doa benar-benar dikabulkan dengan cara yang paling tepat.